Halo dulu. Kayak YouTuber. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul bersama Tuhan. Kami yang penuh dengan keterbatasan, kami yang penuh dengan kelemahan, dan bahkan mungkin kami belum bisa menjadi guru yang baik seperti Engkau Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, di waktu ini Tuhan, tolonglah kami masing-masing Tuhan untuk boleh saling Tuhan berdiskusi materi yang akan kami ajarkan Tuhan untuk minggu berikutnya ya Bapa. Tolong kami Tuhan dalam keterbatasan kami supaya kami mempersiapkan segala sesuatu dengan memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Engkau yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan juga teman-teman kami yang masih belum dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Haleluya, amin. Sudah berapa lama ya nggak pernah pimpin KP ya, nggak tahu. Tapi Sering-sering perasaan apa ya, kayaknya sulit kadang-kadang mempersiapkan bahannya. Tapi biar aku buat takut-takut dulu guru-guru yang baru kan gitu kan. Waktu mempersiapkan itu apa ya, bacanya itu sekali baca aku perasaan nggak dapat apa-apa, nggak ada yang nyangkut gitu kan. Terus waktu jalan-jalan terus berjalan terus kemudian langsung lewinya bilang kalau bisa juga kan jangan mepet ya. Saya tahu juga sering minta bantu sama Lausel Lewi buat slide-nya gitu. Untuk gratis Iya. Hah? Untuk gratis. Bukan, karena belum pernah coba. Jadi Lausel Lewi oh ya terima kasih gitu kan, bantui selama ini berapa kali pimpin KP ya, kayaknya Lausel Lewi bantui buat PPT-nya. Tapi ya dibalik dari suka duka ya saya rasa mungkin kadang-kadang kita sebagai Lausel itu merasa sepertinya kenapa saya lari ke sini ya? Oh, itu dokumen kantor rahasia. Kenapa saya ke sana? Oh di sini. Di sini. Laporan keuangan apa tuh? Kita ada laporan keuangan. Jadi sebagai Lausel kadang-kadang mungkin jujur aja kalau bisa kita nih menerima aja gitu, dosa buat susah, penting mikirnya gimana ya, mau kayak mana nyusun materinya. Kalau bisa ada yang buat menyediakan, nah kita tinggal ngomong-ngomong terus ngajari gitu. Ya itu kadang-kadang mungkin bagi kita yang pikir lebih gampang seperti itu. Kadang-kadang juga kita jadi Lausel kadang-kadang berpikir aduh ngajar lagi gitu. Kadang-kadang ya sebagai manusia mungkin kita pikir-pikir jadi Lausel itu nggak gampang ya. Kadang-kadang kita mungkin pernah rasakan kayak rutinitas aja ngajar itu seperti itu. Belum tentu kita juga waktu ngajar, saya pernah merasakan waktu ngajar itu saya merasa saya nggak maksimal, saya merasa saya cuma rutinitas saja. Dan saya merasa apakah itu kemudian berguna, apakah itu kemudian akan memberikan dampak yang bagus untuk murid-murid saya berpikir demikian. Tetapi satu sisi itulah dalam jadi guru pun mungkin tak lepas juga dari segala macam yang mulai katakan murid kadang bosan ya ke KPR, bosan kadang seperti itu ya. Guru pun kadang-kadang mengajar bisa jadi ada titik jenuhnya, ada titik di mana saat kita kadang-kadang sulit ya untuk kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masih sebagai guru. Tapi ya puji Tuhan lah. Selamat datang Bapak Lintan. Jadi ini saya rasa mungkin nanti banyak juga yang akan kita coba sama-sama diskusi sama-sama. Jadi ini sepertinya setelah saya pikir-pikir ini harus dibalik ini judulnya, pengampunan dan kasih. Nah nanti kita ganti gitu ya. Karena materi hari ini nih sebenarnya itu dari judulnya itu membingungkan, tetapi dari isinya lebih kurang seperti ini, pengampunan dan kasih. Jadi judulnya itu sebenarnya kalau di Sumi Jesus siapa yang ikut dalam makan malam ya gitu ya, pokoknya begitu temanya seperti itu di atas itu kan. Jadi bingung, tapi isi di dalamnya ya lebih kurang yang saya dapat kupas itu adalah ini. Makanya saya kasih judul pengampunan dan kasih. Nanti kita ganti karena isinya itu memang
ada pengampunan dulu, baru kita respon dengan kasih seperti itu. Jadi poin utama dari kita punya tema pengampunan dan kasih ini adalah kasih kepada Tuhan semakin bertambah saat kita menyadari betapa banyaknya Tuhan mengampuni kita. Tujuannya adalah dengan pelajaran hari ini tuh murid dapat menghubungkan pengampunan dengan kasih kepada Tuhan. Terus murid-murid juga dapat melihat hubungan antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kemudian juga murid dapat menunjukkan kasih dengan cara yang spesifik. Ada beberapa mungkin poin, tetapi saya ambil poinnya itu 3 seperti ini dalam materi. Di play aja. Oh ya, di play ya. Aduh. Jelek ya kalau gitu ya. Saya animasinya. Animasinya. Oh iya betul. Jadi nanti kita akan mulai dengan ada 2 pilihan menurut saya, tapi saya ambil seperti ini. Jadi tidak Yang dari awal belajar dari PPT. Rasa mungkin PPT-nya Microsoft 2013 atau yang Office dengan ini yang 2007. Oh, jadi oh iya. gitu ya. Oh sebenarnya gimana sih tante? Biasanya formatnya bakal berubah kalau dia memang nggak sama. Iya. Oh maksudnya adalah tidak seperti itu ya Mas ya. Aku juga nggak tahu. Yang penting masuk di sini seperti itu. Tapi ada 2 ilustrasi sebenarnya yang dikasihkan oleh dalam buku Sumi Jesus. Tetapi saya ambil. Maksudnya 2 sini, 2 sini. Jadi saya ambil yang seperti ini. Jadi ilustrasi pertama itu mengenai hutang. Jadi sebenarnya basicnya itu diambil dari Lukas pasal 7 ya. Kita punya pembahasan kita itu ada Lukas pasal 7. Nah di situ diceritakan mengenai seorang yang berhutang 500 dinar sama 50 dinar. Terus kemudian mereka nggak mampu melunasi dan kemudian sang tuan itu bilang dihapuskan mereka punya hutang seperti itu. Jadi kalau umpama dari 2 orang yang punya hutang ini, siapakah dari kedua orang itu yang lebih mengasihi sang tuan? Nah, seperti itu. Jadi tentu saja yang akan lebih mengasihi tuannya itu adalah yang punya hutang lebih besar. Dan itu yang memang juga dijawab oleh Simon orang Farisi. Kalau kita lihat di Lukas pasal 7 itu adalah cerita tentang Simon orang Farisi itu mengundang Yesus makan seperti itu. Jadi waktu ada seorang yang berdosa, ini saya cerita tentang perikop Lukas 7 dulu itu, pasal Lukas 7 itu Yesus diurapi itu pasal 7. 36 sampai rekomnya sampai ke 50 ya itu ya. Nah, di situ Simon mengundang, terus kemudian ada seorang wanita yang berdosa duduk menangis, terus kemudian apa? Nah, di situ Simon mungkin mulai lihat-lihat gitu. Jadi Simon mulai melihat-lihat kondisi di mana Yesus, terus kemudian ada seorang perempuan di bawahnya, terus kemudian dia menangis, menyekat, terus kemudian memberikan parfum. Nah, gelagat dari para Simon ini menurut Alkitab itu Tuhan tahu apa yang Simon pikirkan dalam pikiran dia. Kemudian Tuhan baru mengeluarkan satu ilustrasi yang seperti ini, dan dia tanyakan kepada Simon, siapa yang akan lebih mengasihi, dan Simon menjawab dengan benar bahwasanya yang akan lebih mengasihi sang tuannya itu adalah yang hutang 500 dinar. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua menurut Sumi Jesus itu adalah ada 2 orang pakai ransel, satu bebannya ringan, satu bebannya berat. Kemudian diilustrasikan nanti beban-beban ini, orang 2 ini akan memberikan ransel itu kepada orang lain. Nah, dari 2 orang ini siapakah yang akan merasa lebih lega, lebih merasa lebih lega, lebih merasa terlepas itu dari bebannya itu, gitu, seperti itu. Dan itu lebih kurang ilustrasinya lebih kurang seperti ini sama. Tapi saya serahkan kepada teman-teman nanti mau ambil ilustrasi. Tapi intinya adalah apa?
dari dua ilustrasi ini tuh di sini pasti yang akan lebih mengasihi sang tuan itu adalah yang punya hutang 500 dinar atau yang punya beban ransel itu yang paling berat, lebih berat. Nah, terus kemudian ilustrasi ini hanya nanti akan membawa kita tuh untuk masuk kepada materi, di mana kita akan lebih mengupas mengenai kejadian di Lukas pasal 7 itu mengenai Simon mengundang. Nah, kita akan sedikit mengupas mengenai 3 tokoh yang disebutkan di dalam apa? Di dalam kejadian di Lukas pasal 7 itu. Ayat yang 36 itu ya. Saya pikir mungkin sebelum kita kupas, coba kita sama-sama bacakan dulu ya Lukas pasal 7 itu. Kita buka sama-sama. Judul perikopnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Jadi pasalnya yang pasal 7 ayatnya yang ke-36. Kayaknya saya sudah kena rabun tua ini. Ya, Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Ya, pasal 7 nanti ayat 36 kita akan baca itu 1 sampai ya ayat 3 pasal 7 ayat 36 sampai mungkin ke habis ya. Kita akan baca bergilir ya biar lebih cepat ya. Nanti saya contoh terus kemudian ngelirik sampai belakang sampai waktu firman nanti. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah